Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati kita bersama-sama untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk memuliakan Engkau, kami siap untuk menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita mau sama-sama mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Sorakan ya, sebab Dia adalah Tuhan Allah kita yang memerintah. Bumi tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya,
tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari sama-sama kita mau bergoyang bagi Tuhan Allah kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kita mau sama-sama lambaikan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau beserta. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama dengan iman katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu indah. Kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan
kami Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Meskipun kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana kalian berada, biarlah berkat, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal turun atas kita semuanya pada saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah 10 hari masuk di dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan telah meninggalkan tahun 2020, di mana Tuhan telah mengaruniakan tema dari tahun 2020 yang masih terpampang ya di depan kita, yaitu adalah tahun mewartakan Tuhan dalam dimensi yang baru. Tahun mewartakan Tuhan dalam dimensi yang baru, di mana di dalam situasi yang baru, dalam keadaan yang baru, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keadaan saat ini seperti ini, dan saya tidak tahu apa yang saudara alami sebelumnya. Selama tahun 2020 ini, tetapi percayalah bahwa tahun 2021 nanti, tahun 2021 ini yang setelah kita masuki, telah kita mulai, kita telah masuk 10 hari, akan lebih baik daripada tahun 2020 bagi setiap kita yang berlindung dan berharap serta mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, yakinlah, imanilah bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, Tuhan tidak pernah merancangkan kesengsaraan buat kita. Tuhan dikatakan di dalam Yeremia, saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 29 ayat yang ke-11 katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Masuk masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Kita imani saudaraku, bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana ditulis pula saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia.
Saudaraku, lebih baik kita berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia. Ayat-ayat ini janji-janji Tuhan demikian banyak untuk kita. Semestinya memantapkan kita untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan saja, saudaraku. Kita orang-orang yang beriman, di mana iman itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11 ayat yang 1 dikatakan demikian. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja, saudaraku. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31, saudaraku, ini menggambarkan daripada situasi yang saat ini terjadi, yang sedang kita hadapi, saudara. Dikatakan Yesaya pasal 40 ayat 30 dan 31, dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Apalagi, saudaraku, orang-orang tua. Sedangkan anak-anak muda, orang-orang muda, teruna-teruna yang masih kuat, yang maksimal kekuatannya, saudaraku, jatuh tersandung, letih, lesu. Situasi saat ini tidak menentu, membuat kita semuanya kadang-kadang merasa was-was dan khawatir terhadap hidup ini. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam setiap kita umat-umat Tuhan, orang yang beriman, yang mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa tahun 2021 ini akan menjadi lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun 2020. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi kata Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah, karena ada penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan menopang buat kita semuanya, saudara yang dikasih Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, saudara, semuanya atas izin Tuhan. Ketika kita jatuh, kita tidak akan tergeletak karena tangan Tuhan menyangga kita, saudara. Memang demikian firman katakan, saudaraku. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan daripada semuanya itu. Karena memang janji Tuhan buat kita orang-orang percaya, langit itu tidak senantiasa biru, saudara yang dikasih Tuhan. Dan dalam kehidupan kita tidak senantiasa kita mendapatkan roti. Tetapi yang menyukakan hati, yang memantapkan kita, saudaraku, yang meyakinkan kita adalah Tuhan yang bertindak kepada kita. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Maka dia akan bertindak, saudara. Maaf, Mazmur 37 ya. Ya. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka dia yang akan bertindak, saudara. Banyak orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya, saudaraku, tidak sepenuh hatinya dia mempercayai. Dia masih punya rasa khawatir dalam hidupnya. Memang kita semuanya, siapa orang yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan katakan janganlah hidup di dalam
kekhawatiran, jangan hidup di dalam ketakutan. Apapun yang terjadi, saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, aku Tuhan yang akan bertindak. Luar biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya jauh sebelumnya mendapatkan firman saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saya gumuli firman ini, yaitu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Apa maksud Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan? Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11 katakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, kata Tuhan, maka Aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bertanya-tanya dalam diri saya kepada Tuhan, pencobaan apa Tuhan yang akan melanda semuanya orang tanpa terkecuali? Pencobaan apa yang akan melanda seluruh bumi ini, mencobai mereka yang ada diam di bumi ini? Terus saya bergumul dan bertanya kepada Tuhan, dan akhirnya terjawab, saudaraku. Kalau sebelumnya terjadi flu burung, flu babi, wabah-wabah yang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, sifatnya kedaerahan. Tetapi saat ini mata kita tercelik, saudaraku. Situasi saat ini adalah situasi yang menimpa seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Rembang saja. COVID-19 ini melanda seluruh bumi. Maka apa, saudaraku, harga yang harus kita bayar? Apa bagian kita yang harus kita lakukan? Sebagaimana firman katakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Kesetiaan kita di dalam menantikan Tuhan itu sangat penting. Itulah yang harus kita lakukan, saudaraku. Maka apa yang kita dapatkan? Tuhan akan melindungi kita dari pencobaan yang akan datang dan sekarang sudah datang, yang menimpa seluruh dunia, untuk mencobai setiap orang yang masih ada di dalam dunia ini. Ayat 11 katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Aku datang segera, kata Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Inilah pesan Tuhan yang perlu untuk kita perhatikan dalam hidup ini, sehingga kita yakin, kita imani bahwa tahun 2021 ini benar-benar menjadi tahun kemenangan buat kita. Jauh lebih baik daripada tahun 2020 nanti, saudara. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, saudara, baik firman-Nya, baik penyembahnya, kita perlu satu hal, yaitu adalah iman. Jangan pakai logika, saudara, karena Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa nalar. Allah kita adalah Allah yang maha segalanya, maha kuasa. Segala sesuatu menjadi mungkin di hadapan Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tema tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Tema tahun 2021 ini adalah tahun integritas yang telah dicanangkan oleh pemimpin kita. Dan istimewanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tahun 2021 ini
tema dari para pemimpin kita ini sama, saudara. Pak Niko mendapatkan tema dari Tuhan, tahun integritas. Bapak Ruben Adi Abraham, Ketua Sinode BPH daripada GBI, saudaraku, ini kasih Tuhan, mendapatkan dari Tuhan tema yaitu membangun manusia, membangun daripada karakter ilahi. Ketika Pak Ruben tanya kepada Pak Niko, dapat apa Pak dari Tuhan untuk tema tahun 2021 ini? Iya, dapat integritas, tahun integritas. Oh, sama kalau demikian Pak. Saya dapat tahun membangun karakter ilahi. Inti daripada membangun karakter ilahi adalah integritas. Dan hebatnya saudara yang dikasih Tuhan, luar biasanya saudara dikasih Tuhan, integritas ini sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu oleh Bapak Gembala almarhum. Coba kalau saudara masuk parkir kendaraan, di tempat parkir itu saudara bisa lihat di sana ada 5 pilar terpampang, saudaraku. Dalam poster di situ tulis 5 pilar GBI Rembang. Yaitu pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Kedua adalah hidup dalam iman. Ketiga, hidup dalam kebenaran, dan keempat adalah hidup dalam kekudusan. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam integritas. Dan sekarang tema yang diangkat oleh GBI Rembang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemimpin rohani kita, Bapak Gembala, pembina kita, yaitu adalah tahun 2021 adalah tahun integritas, saudara. Ya, kami sampaikan saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud dan pengertian tentang integritas? Menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku, integritas ini dikandung maksud di dalamnya adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Artinya baik pikiran, perkataan, dan tindakan adalah sama, sehingga memiliki daripada potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Inilah pengertian daripada integritas. Maka tidak salah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tahun ini Tuhan memberikan kepada kita semuanya, secara khusus adalah GBI, mencanangkan tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas dalam istilah teologis adalah menunjukkan kemurnian dan kejujuran, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dalam rupa dan gambar Allah. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, saudaraku, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakanlah manusia itu, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan gambarnya atau sama dengan gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya manusia ini, laki-laki dan perempuan. Bahkan saudaraku, di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan, saudara, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya, Tuhan? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu luar biasanya kita, saudaraku, bahwa kita ini patut berbangga. Kita patut bersyukur, saudaraku, karena kita ini benar-benar dikasihi Allah, diciptakan secara khusus oleh Allah, saudaraku, penuh kemuliaan dan hormat. Ini gambaran daripada integritas, saudaraku.
Contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan, demikian banyak. Salah satunya adalah Daniel, saudara. Bagaimana Daniel tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja, walaupun itu taruhannya adalah nyawa. Bagaimana Daniel bersama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak takut masuk dalam perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dengan perintahnya ketika ada seruling, rebab, kecapi, dan lain sebagainya, gambus berbunyi, maka dia, semua orang harus menyembah patung emas yang didirikan. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan Daniel tentunya, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, karena semua bangsa berkumpul di situ, tetap menyembah kepada Allah dan tidak tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Nebukadnezar. Bahkan ketika masuk di gua singa, saudaraku, dan yang pasti ketika masuk di gua singa secara akal manusia pasti akan mati, saudara. Tetapi oleh kuasa daripada Tuhan, oleh karena iman Daniel, maka semua singa-singa yang kelaparan itu terkatup mulutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah iman daripada saudara kita, hamba-hamba Tuhan, daripada tokoh-tokoh Alkitab yang dimuliakan oleh Tuhan. Yusuf, saudara, dia rela, saudara. Yusuf benar-benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun taruhannya adalah nyawa, dia rela masuk penjara untuk menolak daripada segala rayuan daripada istri Potifar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita contoh, kita perlu kita teladani, saudaraku, di dalam kehidupan mereka yang benar-benar dapat menunjukkan integritas di dalam dirinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kami sampaikan, saudara, di tempat ini, bahwa orang yang mempunyai integritas itu adalah orang-orang yang jujur, orang yang menyukai keadilan. Dan manusia yang seperti ini adalah langka saat ini kita dapati, saudara. Karena demikian banyak orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan, yang kelihatannya betul-betul mereka adalah orang suci, tetapi ternyata mereka tidak jujur. Bahkan banyak sekali, saudara, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menteri saja, saudara, sampai ke tingkat menteri pun itu masuk dalam penjara karena tidak jujur dan mereka melakukan korupsi, saudara. Jadi sederhananya integritas itu adalah, sederhananya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada di dalam perkataan sama dengan apa yang dilakukan, saudara. Apa yang dilakukan sama. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak esok dele sore tempe, kata orang Jawa. Tidak seperti gajah yang dibelangkoni, iso kojah ora iso nglakoni, saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti tertulis dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 2 dan 3. Dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki daripada kursi Musa. Maka dari itu, turutilah segala ajarannya, apa yang diperkatakannya, tetapi jangan turuti apa yang dilakukannya, karena mereka bisa mengajar, tetapi mereka tidak bisa melakukan, saudara. Hanya bisa saja berkata, hanya bisa mengarahkan, hanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa melakukannya. Inilah gambaran daripada orang yang tidak punya integritas dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, model utama seseorang yang berintegritas itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, di mana Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan,
Tuhan Yesus contohkan dalam hidupnya, karakternya, dan bagaimana berinteraksi dengan berbagai pihak harus kita pelajari, kita lakukan, dan diajarkan kepada setiap orang yang percaya, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka ia harus, dikatakan di sini, maka ia wajib hidup sama dengan Kristus telah hidup. Karena Kristus itu adalah teladan kita. Kristus itu adalah gambaran seseorang yang berintegritas, saudara. Dan inilah tujuan daripada pemimpin-pemimpin kita ini, mencanangkan tema daripada tahun 2021 ini sebagai tahun daripada tahun integritas, saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sampaikan selanjutnya, saudaraku, bahwa ayat emas dalam tema tahun 2021 ini adalah Mazmur pasal 24 ayat yang ke-35, saudara. Dan Mazmur pasal yang ke-41 ayat 13 dan 14. Mazmur 24 ayat yang ke-3 dan 5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan yang berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, saudara. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan mendapatkan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah ayat yang pertama, saudaraku. Bersih tangannya, murni hatinya adalah orang yang layak untuk naik ke atas gunung Tuhan. Gunung Tuhan ini menggambarkan daripada Yerusalem baru, kerajaan Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya adalah orang yang tidak terlibat dalam kejahatan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan seperti ini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena selebih daripada itu adalah dari si iblis. Nah, saudara, ayat yang pertama dikatakan seperti itu, adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang kedua, Mazmur pasal 41 ayat 13 dan 14, saudara. Dikatakan, tetapi aku, pemazmur menyampaikan, tetapi aku, engkau menumpang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ketulusan hati, saudaraku, menggambarkan daripada bagaimana yang ada di dalam kita, manusia batiniah kita. Bersih tangannya, kelakuan kita menggambarkan daripada keadaan lahiriah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi antara lahir dengan batin ini sama, saudaraku, baiknya di hadapan Tuhan, dan itu merupakan satu syarat, saudara, untuk kita dapat naik ke atas gunung Tuhan, untuk kita dapat berdiri di tempatnya yang kudus, untuk dapat kita masuk di Yerusalem baru, untuk dapat kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Inilah, saudaraku, yang perlu untuk kami sampaikan saat ini, yaitu adalah tahun 2021, temanya adalah tahun integritas. Saudara. Biarlah kita semuanya meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana firman katakan,
Jika kita mengatakan hidup sama dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi harga yang harus kita bayar? Yaitu adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini kami sampaikan bersama, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Bersama saudaraku, marilah kita angkat satu pujian sebagai pujian penutup saudara, yaitu adalah bagaikan bejana siap dibentuk. Kita semuanya saudara siap untuk dibentuk oleh Tuhan, siap diperbarui kehidupan batiniah kita dari hari ke hari, sehingga pada saatnya nanti kita bertemu dengan kekasih kita Tuhan akan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa saudaraku. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman saat ini dapat benar-benar menjadi rema. Kita perhatikan, kita dengarkan, masukkan dalam hati, dan lakukan dalam hidup ini saudara. Biarlah kita mau dibentuk dari hari ke hari menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena memang itulah ciri daripada anak Tuhan yang berintegritas. Sebagaimana ayat emas tahun 2020, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya saudara, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan biarlah tahun 2021 ini benar-benar menjadi tahun yang dapat merubah kehidupan kita semakin hari, semakin diperbarui oleh Tuhan.
Sehingga suatu saat, pada saatnya kita akan menjadi sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Sikarala marakata masangkarala. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah saat ini bersama kita untuk tangkap daripada firman dari saat ini, agar supaya kita masuk dalam hati. Marilah kita bersama untuk menjadi seorang yang punya integritas dalam hidup kita, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, sebagaimana penciptaan Tuhan yang pertama kali. Haleluya. Bersama kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semuanya saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami dengar bukan untuk kami lupakan, tetapi kami dengar untuk kami lakukan dalam hidup ini. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Sehingga nama Tuhan diagungkan dalam setiap orang. Mereka boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar bersama. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar termeterai di setiap hati kami dan pikiran kami. Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur buat firman saat ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman telah selesai disampaikan, dan biar firman ini benar-benar dapat termeterai di dalam setiap hati kita, dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman itu di dalam hidup kita. Sekarang saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah saat ini, marilah kita angkat daripada persembahan yang akan kita persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan dapat berjalan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sekiarala marakata masangkarala malawas. Bapa yang di dalam sorga, kami mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Biarlah kami persembahkan dengan ketulusan hati kami, dengan hati yang sukacita, karena Engkau Allah kami yang berkenan kepada setiap kami yang persembahkan dengan sukacita. Dan persembahan ini Bapak benar-benar dapat menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Sikiarala marakata masalah. Selanjutnya Tuhan kami serahkan dan kami berdoa bersatu hati bersama dengan para umat-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Karena saat ini bangsa dan negara kami banyak menghadapi permasalahan yang membuat daripada bangsa ini Tuhan, haleluya Yesus, benar-benar haleluya Bapa, baik dalam perekonomian, baik dalam keamanan, banyak mengalami kesulitan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan haleluya, pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat yang daripada Allah turun atasnya sehingga dapat mengentaskan daripada bangsa kami dari permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang mengasihi bangsa kami. Haleluya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami saat ini juga menyerahkan kota kami, Engkau memberkati, biarlah kota kami Tuhan yang saat ini dinyatakan zona hitam, tetapi kami percaya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, haleluya, Engkau campur tangan sehingga Rembang ini kembali dapat menjadi zona hijau. Haleluya Tuhan, dilepaskan daripada COVID-19
Karena di hadapan Engkau tidak ada barang yang mustahil. Kami juga serahkan gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini benar-benar Tuhan campur tangan. Karena gereja ini ada bukan secara kebetulan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, gereja ini ada. Biarlah gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi semua orang, bagi kota kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di saat ini. Biarlah Engkau memberkati dan urapan Allah turun atas mereka semuanya tanpa terkecuali, sehingga Engkau pakai semakin hari semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita semuanya menyelesaikan ibadah ini, marilah kita bersama angkat kedua tangan kita sebagai tanda kita setuju untuk menerima berkat yang daripada Allah turun atas kita semuanya saat ini, saudara. Haleluya. Sikarala marakalama, sikarala marakatama sanggarala. Terimalah berkat yang sempurna yang daripada Allah turun atas kita bersama saat ini. Baik berkat-berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat materi, segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Terlebih adalah berkat-berkat rohani, damai sejahtera dan sukacita turun atas kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, kiranya turun atas kita, baik sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.